Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak kelas 12 yang saya sayangi dan saya banggakan, bertemu lagi dalam belajar akidah akhlak. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas bab 4, adab pergaulan dalam Islam. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini dibagi menjadi 4 bagian: pergaulan teman sebaya, pergaulan dengan orang tua atau orang yang lebih tua, pergaulan dengan orang yang lebih muda, dan pergaulan dengan lawan jenis. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama, adab bergaul dengan teman sebaya. Siapa teman sebaya itu? Menurut bahasa, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama, serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Teman sebaya lingkungan interaksi seorang remaja di luar lingkungan keluarganya. Teman sebaya merupakan kelompok baru yang memiliki ciri, norma, dan pola hidup yang jauh berbeda dengan apa yang ada di lingkungan keluarganya. Teman sebaya adalah lingkungan sosial yang pertama di mana anak bisa belajar untuk hidup bersama dengan orang lain sebelum ia bekerja dan berumah tangga. Seorang anak harus memiliki kemampuan baru dalam menyesuaikan diri dan dapat dijadikan dasar dalam interaksi sosial yang lebih besar dalam suatu masyarakat. Di antara fungsi terpenting dari kelompok teman sebaya adalah: pertama, sebagai sumber pengalaman tentang dunia di luar keluarga intinya. Kedua, mendapatkan umpan balik tentang kemampuannya dari kelompok teman sebaya. Ketiga, dapat membandingkan bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik, sama baik, atau kurang baik dibandingkan remaja-remaja lainnya. Tata cara bergaul dengan teman sebaya. Pertama, saling menghormati dan toleransi. Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Teman sebaya dimungkinkan berasal dari berbagai agama, tradisi, sosial pendidikan, dan kondisi ekonomi yang berbeda. Karena perbedaan itu, mereka harus memiliki sikap saling memahami, menghormati, dan saling toleransi. Sikap saling menghormati di antara teman sebaya adalah menempatkan persamaan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak merasa lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Memberikan kebebasan beribadah kepada orang lain sesuai dengan apa yang ia yakini, karena Allah telah menempatkan manusia sebagai makhluk termulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang B, saling bekerja sama dan tolong menolong. Semua manusia adalah makhluk sosial. Artinya, keberadaan manusia di muka bumi ini tidak bisa hidup sendirian. Setiap orang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, bekerja sama dan tolong menolong harus dilakukan demi terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam satu masyarakat. Perhatikan,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. C. Saling mengasihi dan melindungi. Kasih sayang antara sesama manusia, terlebih dalam keluarga, sangatlah penting. Pergaulan dengan teman sebaya, termasuk dengan siapapun, harus dilandasi kasih sayang dan keikhlasan, karena dapat memperkuat kehidupan manusia di masyarakat. Allah tidak akan menyayangi seseorang jika tidak menyayangi sesamanya. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, niscaya tidak akan disayang oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. D. Saling menasihati. Dalam pergaulan sesama teman sebaya, tidaklah selalu berjalan dengan baik, karena sifat manusia bisa bersifat baik atau sebaliknya, sehingga dalam pergaulan sangat memungkinkan terjadi perselisihan. Ketika ada teman kita yang berselisih atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain, maka kita wajib menasihatinya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Yang kedua, larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Ada beberapa larangan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Apa saja? Yang pertama, bermusuhan. Bermusuhan berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah dengan sesama, dan pihak satu menjadi ancaman bagi pihak lain. Kita dilarang bermusuhan, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam." La yahillu muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin, mendiamkan, tidak mengajak bicara orang muslim yang lain, saudaranya yang muslim, melebihi 3 hari. Yang taknyani, mereka berdua bertemu, tapi fayuridu hadza, yang ini berpaling, wa yuridu hadza, yang ini juga berpaling. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perbuatan yang buruk dan memalukan. Kata bebas maksudnya adalah melewati norma-norma yang ada dalam agama dan masyarakat. Pergaulan bebas adalah berbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada satu tempat, di mana mereka dapat saling memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan dan berlanjut pada perbuatan negatif yang diharamkan. Pergaulan bebas juga mengakibatkan kebiasaan perilaku seks yang menyimpang dari fitrah manusia. Mereka melampiaskan nafsu seks pada jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzina. Padahal Allah sangat melarang kita melakukan aktivitas yang mengakibatkan zina. Wala taqrabuz zina.
Janganlah kamu mendekati zina, artinya jangan melakukan hal-hal yang bisa menjurus kepada perbuatan zina. Berikutnya yang ketiga, melanggar norma agama, masyarakat dan negara. Di antara perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, masyarakat dan negara antara lain, 1, zina. Zina adalah melakukan hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan, padahal mereka bukanlah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah. Perbuatan zina menimbulkan menularnya penyakit-penyakit berbahaya seperti sifilis, kencing nanah, AIDS, dan penyakit-penyakit lainnya yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kedua, mengkonsumsi minuman keras. Menurut bahasa Arab, minuman keras disebut khamr. Setiap yang memabukkan dan membuat hilang kesadaran termasuk khamr. Hukum meminum minuman keras adalah haram. Meminumnya termasuk salah satu dosa besar. Ketiga, mengkonsumsi narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya ganja, heroin, putau. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna akan overdosis dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian. Oke, berikutnya yang keempat, melanggar tata tertib lalu lintas. Tata tertib lalu lintas dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur penggunaan ruang lalu lintas jalan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Tidak boleh ada seorang muslim pun yang melanggar peraturan negara. Dalam hal ini adalah lalu lintas, karena perbuatan itu akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi dirinya dan pengguna jalan yang lainnya. Tata tertib lalu lintas bertujuan agar sistem transportasi berjalan lancar dan aman sehingga meminimalkan terjadinya kecelakaan. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga anak-anak semuanya bisa menjaga diri dalam bergaul dengan teman sebayanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.